Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024 yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ya, kali ini kita akan membahas emiten Keiju, SMSM dan ST ya. Kita akan melihat fundamental mereka dari sudut pandang value investing ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan atau edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Kemudian bahwa saham-saham yang kita bahas ini adalah dari sudut pandang saat ini ya, apakah kita bisa membeli atau layak beli atau tidak ya. Bagi yang sudah memiliki sahamnya ya, tinggal dicek saja apakah misal dividen yieldnya mencukupi atau tidak ya. Tapi bagi Anda yang sudah hold, apalagi misalnya harganya sudah tinggi, silahkan saja di hold, karena yang pembahasan kita sekali lagi, apakah saat ini kalau menurut pemikiran saya, menurut opini saya, apakah sudah bisa atau tidak, itu saja ya. Jadi ini hanya pertimbangan tambahan, bukan untuk perintah aksi ya. Yang pertama ini Keiju atau Mulia Boga Raya ya. Kita punya di data triwulan 2 ya. IPS-nya 74, book value-nya 438. Jadi keuntungannya di sini hampir 17%. Berarti dari segi keuntungan bersih ini sudah memenuhi kriteria ya. Yang kedua, kita lihat dulu dari segi nilai buku dengan harga sekarang. Harga sekarang sudah 2 kali lebih mahal daripada nilai perusahaan. Berarti ini sudah termasuk tinggi ya, harga sekarang sudah termasuk mahal. Yang kedua, dari segi IPS ya, dari segi keuntungan maksimal beli kita di 740. Berarti harga sekarang sudah hampir 1 kali lipat lebih mahal daripada maksimal beli kita. Jadi simpulan awal, asumsi kita bahwa perusahaan ini karena untungnya besar sehingga valuasinya mahal, karena ada kepercayaan investor bahwa perusahaan ini bagus tadi. Kemudian dari segi keuntungan ya, cari dari segi dividen. Perusahaan ini membagikan dividen hampir seluruhnya. Di tahun 2022 itu 96%, di tahun 2023 ini 98%. Jadi bisa dikatakan semua keuntungan ini dibagikan ya. Baik, itu yang pertama. Sehingga dividen yield-nya ya, DPR-nya sudah besar, dividen yield-nya ini 5,4. Berarti termasuk sudah memenuhi kriteria dari segi bahwa minimal dividen yield itu 5%. Tetapi kalau kita setarakan dengan 30%, sebenarnya dia hanya 1,54% saja ya, kalau disetarakan ya. Tetapi karena dia membagikan semuanya 5,1 ya. Baik, jadi data di sini DPR-nya besar, dividennya besar ya. Cuma kita tidak bisa berharap setiap saat bahwa perusahaan membagikan keuntungan 100% ya. Baik, dari segi dividen. Jadi asumsi kita dari segi valuasi ini mahal, tetapi dari segi dividen memenuhi kriteria. Aset lancar ini berarti ketahanan. Berikutnya ketahanan ya. Dari segi ketahanan ini aset lancarnya sangat besar, 40% ya. Berarti bisa dikatakan bahwa aset perusahaan ini banyak ya, hampir 50%-nya berbentuk uang ya, ataupun hal-hal lain yang bersifat mudah dicairkan ya. Untuk lainnya ya, dari segi hutang ini sangat kecil ya. Kemudian terakhir dari segi kepengendalian memang semuanya ini ada di bursa ya.
mungkin berarti perusahaan ini adalah anak usaha, berarti ya biasanya apabila saham itu semuanya ada di bursa, biasanya itu tidak selalu ya, biasanya dia adalah anak usaha. Kemudian dari segi kepengendalian ini 8,3%. Kalau menurut saya pribadi, kalau di bawah 10% ya, kepengendalian itu di bawah 10% termasuk berisiko ya. Bukan berisiko sebenarnya, cuma dia rentan terkena volatilitas yang tinggi, itu saja ya. Jadi simpulan awal kita untuk perusahaan ini bahwa tidak ada masalah, semuanya perusahaan ini bagus, perusahaan ini baik, semuanya baik ya, kecuali bahwasanya investor sudah menghargainya tinggi. Itu saja sebenarnya ya, menunggu ini saja satu ya, itu saja, menunggu harganya membaik, dan waktu kemana turun ke sekitar 700-an. Di sini kan tadi dia sudah hampir 100%. Kalau di 700 ya, dia valuasinya jadi wajar. Kalau mau jadi murah berarti sekitar 500-an ya. Nah, valuasinya jadi murah. Jadi kalau ini berarti perusahaan konsumer ya, minimal di wajar ya. Baik, itu yang pertama. Jadi sekali lagi perusahaan ini baik, untungnya besar, hanya saja investor sudah menghargainya tinggi. Bagi Anda yang sudah membeli di bawah, ya biarkan saja ya. Next, kita akan bahas SMSM, Selamat Sempurna. Kita punya dua data ya, data triwulan 1 dan triwulan 2. Triwulan 1 untungnya 27%, triwulan 2 juga ya 27%. Dapat kita simpulkan bahwa dari sini sekali lagi dengan keuntungan yang besar, maka kemungkinan besar di situ ya valuasinya mahal, kemungkinan besar ya. IPS dibandingkan nilai buku tadi sudah jelas ya. Sekarang kita bandingkan dengan harga. Dibandingkan dengan harga ya, maka dibandingkan dengan nilai buku itu harga sekarang sudah 2,17 kali lebih mahal ya. Sudah 2,17 kali lebih mahal harga sekarang ya. Dari segi IPS ya, maksimal beli 1.500, sekarang sudah 1.900, 15% sudah lebih mahal ya. Sekali lagi berarti dari segi valuasi perusahaan ini tergolong mahal. Karena apa? Keuntungan besar tadi. Yang kedua, dividennya ini sudah sangat luar biasa ya, 73%, sehingga dia mendapatkan dividen yield-nya 6,12 ya. Jadi dari segi DPR besar, dari segi dividen yield juga besar. Tetapi kalau kita setarakan dengan 30%, dia sebenarnya hanya 2,5 ya. Kalau kita setarakan tadi dia hanya 2,5 ya. Jadi DPR-nya besar, dividennya besar, memenuhi kriteria kalau 73. Tapi kalau secara rata dia sebenarnya masih belum memenuhi ya. Dari segi lainnya sudah oke, tidak ada masalah semua ya. Apalagi ini perusahaan, sekali lagi perusahaannya konsumer ya, otomatis ya kita paling mentok di harga wajar ya, di sekitar 1.500-an lah, 1.500-an ya. Itu sudah di valuasi wajarnya ya. Apalagi kalau bisa turun sampai ke, kalau harganya mungkin 1.300 jadi murah ya. Ya 1.300-an dia akan jadi murah. Jadi itu ya, tidak ada lagi yang lain, hanya valuasi saja tadi ya. Dalam artian bahwa harganya sudah tinggi. Jadi kita dengan simulasi tadi dia menuju ke harga wajar sekitar 1.500-an.
Kalau dia menuju valuasi murah di sekitar 1.300-an ya. Baik, sekarang terus kalau 1.300 kita simulasikan dulu ya. Dividen yieldnya jadi 9. Kalau kita 30% kan masih 3 sebenarnya ya. Oke. Lanjut. Yang terakhir, yang ketiga, ini kita membahas ST, Evershine Tax ya. Karena ada kata-kata tax ya, karena ada kata-kata tax berarti perusahaan ini ya tekstil ya, berarti di bidang tekstil ya, sektor yang saat ini sedang kena ya, ada permasalahan berat di sektornya ya. Ini lebih kepada sektornya ya. ST ini keuntungan 10, kemudian nilai bukunya 130, keuntungannya ini 8% ya, 7,9 nya 8 lah, 8% ya. Berarti dengan 8% berarti dia lebih kurang sebenarnya ya, kurang dari 10%. Harga sekarang 32. Secara valuasi ini sangat murah ya, dari 130 dibanding 32, 75%. Dari segi maksimal beli juga 103, harga sekarang 69, 132, berarti 69%. Jadi kalau dari segi data sekarang, dari harga sekarang, ini valuasinya murah ya. Kita tinggal mengkonfirmasi ya, murahnya ini apakah betul-betul murah ya. Ternyata perusahaan tidak membagikan dividen. Valuasi yang murah tanpa dividen istilahnya ya, kita akan menyatakan belum terkonfirmasi ya. Baik, kita akan cek dari segi ketahanan. Ada satu yang jadi masalah di sini ya, tanggungannya yang besar. Hutang tak berbunganya ini hampir 2 kali lipat dari ekuitasnya ya. Kalau 130 berarti hutangnya mungkin 260 ya, hampir 260 hutangnya. Yang lainnya saham yang ada di bursa hanya 53%, saham yang ada di masyarakat yang di bawah 5% hanya 8 ya. Ini kalau menurut saya pribadi ini mestinya di atas 10 ya. Kalau di bawah 10 ini 10 saja itu masih rentan dari volatilitas ya, apalagi kalau 8. Jadi tapi yang menjadi concern kita di sini bahwa ada satu catatan dari Bursa Efek, yaitu ekuitas dalam pemantauan. Berarti ada permasalahan dalam permodalan ya. Jadi di sini Bursa Efek menyatakan bahwa ekuitas dalam pemantauan, ada notasi khusus. Jadi kita istilahnya di sini ya, pertama harus menunggu itu tadi ya. Ya, ekuitasnya menjadi tidak ada lagi tanda ya. Jadi di sini yang perlu concern ini dividen ya, valuasi murah ya, karena tapi tidak dibarengi oleh dividen, berarti memang ada masalah ya. Yang kedua, hutang tak berbunganya ya, plus tadi ekuitasnya dalam pemantauan. Jadi valuasi murah ini mungkin karena harganya yang turun sekali ya, bahkan ini sudah di bawah 50. Saham-saham yang di bawah 50 itu memang saham yang sangat riskan ya. Jadi harganya yang murah, valuasinya yang murah, tidak terkonfirmasi oleh dividen. Jadi untuk perusahaan ini kita menunggu, yang pertama ya hutangnya yang membaik, yang kedua ya harus dibarengi dengan dividen supaya memang perusahaan ini baik. Ada lagi tambahan dari yang pertama. Karena untungnya hanya 7% ya, berarti di sini juga IPS-nya yang harus meningkat ya. Ada yang kelupaan ya, IPS-nya yang harus meningkat. Jadi
menunggu IPS, dividen, dan hutangnya yang membaik ya. Baik, kita sudah membahas 3 ya, keju, SMSM, dan ST. Mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa menjadikan bahan pertimbangan saja bagi Anda ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.